Selamat malam, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersama-sama akan bersaat teduh malam bersama saya, Pendeta Amperiana Nurul. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, ketika kami hendak menutup hari, kami ingin mengakhirinya dalam kekuatan sabda kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Mohon hikmat-Mu untuk boleh mengerti firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu, perikop kita malam hari ini terambil dari Filemon pasal 1 ayat 8-16 yang memberitakan demikian. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan melihat secara khusus ayat yang ke-16. Melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bapak Ibu, Bunda Teresa pernah berkata, penyakit yang paling ganas, yang tidak ada obatnya, bukan kanker, bukan juga kusta, tetapi perasaan dikucilkan oleh sesama. Apa maksud perkataan Bunda Teresa ini? Maksudnya adalah bahwa orang yang tidak diperhatikan, orang yang diabaikan, orang yang tersisih dalam masyarakat, itu sebenarnya sangat menderita. Lebih menderita daripada terkena sakit penyakit yang mematikan sekalipun. Sebab perasaan terbuang, tersisih, terkucil lebih pedih dan menyakitkan dan bahkan bisa mematikan jiwa. Ibu Bapak, perikop saat ini juga membahas hal bagaimana menghidupkan sesama sehingga sesama itu tidak binasa. Tokoh cerita dalam surat ini ialah Paulus, Filemon, dan Onesimus. Ada beberapa hal yang diperlihatkan Paulus kepada Filemon. Yang pertama, kasih itu mengampuni. Ibu Bapak, Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Ia melarikan diri dari rumah Filemon. Ia tertangkap dan bertemu dengan Paulus di penjara. Di penjara ini ia berjumpa dengan Paulus dan menjadi Kristen. Dan Paulus melihat ada pertobatan yang sungguh dari Onesimus. Rupanya perjumpaan Paulus dengan Onesimus ini benar-benar menjadi titik balik dari kehidupan Onesimus. Dan sejak saat itu Rasul Paulus menyebut dia sebagai anak dan buah hati. Itulah sebabnya Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus dan menerima dia kembali bekerja di rumahnya. Di ayat 18, Paulus memohonkan pengampunan Filemon bagi Onesimus yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Melalui permohonan ini, Paulus sedang mengajarkan kasih yang mengampuni pada sesama yang bersalah kepada kita sesuai dengan
yang Tuhan Yesus ajarkan. Pengampunan yang tanpa syarat seperti yang Tuhan ajarkan. Dan memang Filemon sebenarnya dirugikan dengan pelarian Onesimus, tetapi Paulus meminta Filemon untuk mengampuninya tanpa mempersalahkan lagi kesalahan yang dilakukannya. Saudaraku, pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan kalau ada kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki kalau ada kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata tindakan kasih itu. Dan sebelum Anda dan saya melakukannya, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukannya. Salib adalah bukti kasih pengampunan Allah kepada saudara dan saya. Makanya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, ketika kita meminta ampun, kita juga telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan sesama. Yang kedua, hal yang diperlihatkan Paulus kepada Filemon adalah bahwa kasih itu menerima sesama apa adanya. Saudaraku, Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus apa adanya. Artinya, walaupun Filemon tidak dapat menghapus ingatannya terhadap kelakuan buruk dari Onesimus, atau Onesimus sendiri tidak dapat menghapus masa lalunya yang buruk pada Filemon, tapi Paulus meminta Filemon menerima Onesimus yang sekarang ini kembali kepadanya. Penerimaan Filemon terhadap Onesimus adalah penerimaan seutuhnya terhadap kelebihan dan kekurangannya, masa lalu juga masa kininya. Pada bagian ini, Paulus sedang mengajar Filemon dan kita juga untuk menghayati kasih yang menerima orang lain apa adanya. Tidak usah lihat masa lalunya, tetapi mari sekarang kita lihat masa depan. Sebab karena Allah mengampuni dan mengasihi kita, maka masa depan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sungguh ada. Inilah yang harus kita bagi kepada sesama, siapapun dia, masa depan di dalam Kristus. Nah, yang ketiga, Paulus mau mengingatkan Filemon, kasih itu berarti memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang berharga di matanya. Dalam ayat 16, Paulus mengajukan permohonan yang mengajak Filemon untuk memperlakukan Onesimus itu sebagai pribadi yang berharga di matanya. Status Onesimus tetap sebagai budak, tetapi cara memperlakukannya tidak lagi sebagai barang yang dapat diperlakukan semaunya, melainkan sebagai sesama manusia, sebagai sesama kita. Ibu, Bapak, Saudaraku, di sini Paulus melalui permohonan ini sedang mengajar Filemon dan juga Anda dan saya. Kasih yang tulus itu mampu membuat seseorang merasa dirinya berharga dan bangga dengan dirinya sendiri. Dan seperti yang Bunda Teresa katakan, kasih yang mempedulikan orang lain itu menghidupkan orang itu, sehingga orang itu merasa hidup sebagai manusia seutuhnya. Karena itu mari kita belajar untuk memandang orang lain berharga dan menghargainya di dalam kasih Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kalau saat ini hubungan Bapak Ibu rusak dengan seseorang, sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat Bapak Ibu mau mengasihi dan mengampuni. Gak usah nunggu besok atau orang itu datang menghampiri, tidak usah. Tetapi lakukan pemulihan sesegera mungkin. Kalau perlu sekarang. Ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, Anda dan saya pasti bisa dan bertindak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sukacita yang membebaskan. Sukacita keselamatan yang Yesus karuniakan kepada Anda dan saya ini harus membebaskan kita dari amarah, sakit hati, dendam, dan kebencian. Karena sukacita Kristus memulihkan dan membaharui hidup kita. Amin. Nah, yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan kita apa yang disampaikan Paulus kepada Filemon dan kepada kita semua adalah penerapan ajaran Tuhan Yesus
yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang berharga di mata Allah dan di mata kita sendiri. Siapakah sesamaku? Sesamaku adalah semua orang yang ada di sekitar kita. Suami, istri, anak, asisten rumah tangga, ataupun musuh kita. Mereka lah sesama yang menjadi sasaran kasih. Ketika seseorang mengasihi Yesus, maka dia pun akan mampu mengasihi sesamanya. Dia juga akan memperlakukan sesamanya sebagai pribadi yang berharga. Hanya dengan jalan ini, maka kasih persaudaraan itu dapat menembus batas-batas kesukuan, status sosial dapat dilakukan. Dan pada saat itu diberlakukan, maka Tuhan Allah, Yesus Kristus yang adalah kasih itu akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Selamat mengakhiri hari ini. Kita bertanya, apakah sepanjang hari ini kita sudah memperlakukan sesama kita dengan kasih seperti yang Tuhan Yesus mau? Silakan menjawabnya pribadi lepas pribadi. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Ampuni kami jika kami belum memperlakukan kasih Allah itu. Kami masih suka meremehkan sesama, bahkan kami masih menahan diri untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Padahal kami selalu meminta pengampunan. Biarlah malam ini ketika kami akan beristirahat, Tuhan berkenan untuk boleh mengampuni kami. Kami juga akan mengampuni sesama kami, berdasarkan kasih pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa bagi musuh-musuh kami, orang-orang yang menyakiti kami. Kami mengampuni mereka. Dan kiranya kasih-Mu terus bertahta dalam hati kami. Sehingga melalui kasih-Mu, kami dimampukan menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi berkat bagi dunia. Kami akan beristirahat Tuhan, sertai kami akan malam yang harus kami lalui. Esok pagi ketika Tuhan mengizinkan kami bangun, kami siap untuk boleh melakukan kasih seperti yang Engkau ajarkan, sehingga Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati Ibu Bapak sekalian. Shalom.